Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, lidah kita kecil, tak bertulang, tapi ia mampu mengangkat derajat manusia, atau justru menjatuhkan hingga ke dasar kehinaan. Kadang hanya dengan satu kata, kita bisa menenangkan jiwa, tapi juga dengan satu kalimat, kita bisa menghancurkan hati yang rapuh. Kita sering menjaga makanan yang masuk ke mulut, tapi lalai menjaga kata-kata yang keluar darinya. Kita cermat memilih pakaian untuk menutup aurat, tapi sering ceroboh membiarkan lisan membuka aib orang lain. Lalu, seberapa sering kita menjaga lisan? Lisan adalah cermin keimanan. Dalam Islam, iman bukan hanya keyakinan di hati, tapi juga terlihat dari perilaku, termasuk cara kita berbicara. Lisan yang dijaga mencerminkan hati yang terpelihara. Lisan yang jujur menunjukkan keimanan yang hidup. Sedangkan lisan yang suka mencaci, menghina, bergunjing, dan berdusta adalah tanda bahwa ada yang rusak di dalam dada. Kata-kata bisa jadi ibadah atau petaka. Islam mengajarkan bahwa setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana tersebut dalam surah Kaf ayat 18 yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Setiap canda, komentar, umpatan, dan kalimat yang keluar dari lisan kita, bahkan di dunia maya, semuanya tercatat. Maka jangan remehkan satu kata, karena bisa jadi satu kalimat dari lisanmu mengantarkanmu ke surga, atau justru menyeretmu ke neraka. Berikut beberapa bentuk kesalahan lisan yang sering dianggap sepele, padahal berbahaya. 1. Ghibah atau menggunjing, membicarakan aib saudara sendiri di belakangnya. Nabi bersabda bahwa ghibah lebih buruk daripada zina. 2. Namimah atau adu domba, menyampaikan perkataan satu pihak kepada pihak lain agar terjadi permusuhan. Ini termasuk dosa besar. 3. Dusta berbohong, sekecil apapun, adalah sifat yang bertentangan dengan iman. Nabi bersabda, kejujuran membawa pada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. 4. Ucapan kotor dan kasar, kata-kata makian, celaan, atau sindiran yang menyakiti. Islam melarang segala bentuk kekerasan verbal. 5. Sumpah palsu, menggunakan nama Tuhan untuk menguatkan kebohongan. Ini termasuk dosa berat. Jika tak mampu berkata baik, diam adalah jalan terbaik. Diam bukan kelemahan, justru tanda kekuatan jiwa dan kecerdasan. Rasulullah sendiri lebih banyak diam dan merenung, hanya berkata jika itu membawa manfaat. Imam Syafi'i berkata, jika berkata adalah perak, maka diam adalah emas. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin bicara, semua ingin berkomentar, semua ingin terlihat benar. Tapi sangat sedikit yang mau merenung dan mendengarkan. Di era digital, ujian lisan berubah bentuk. Jari-jarilah yang kini menjadi wakil dari lidah. Komentar di kolom YouTube, status Facebook, tweet di Twitter, atau balasan di WhatsApp, semua adalah bentuk dari ucapan kita. Jangan dikira hanya karena kita tak mengucapkan dengan mulut, maka kita terbebas. Karena setiap kata yang kita tulis, tetap akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban. Maka berhati-hatilah. Saring sebelum sharing, pikir sebelum posting. Cara menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa amalan untuk menjaga lisan. 1. Perbanyak zikir dan istighfar, agar lisan terbiasa berkata yang baik. 2. Muraqabah, merasa diawasi Allah sebelum berbicara. 3. Hindari lingkungan dan konten yang mendorong kita bicara negatif. 4. Jangan ikut dalam majelis yang isinya gosip dan ghibah. 5. Jadikan hadis Nabi sebagai pedoman sebelum kita berbicara. Sebagai penutup dari video ini, ingatlah saudaraku, mungkin hari ini kita tertawa karena candaran kita viral. Mungkin kita merasa bangga karena mampu membalas komentar pedas dengan kata-kata lebih tajam. Tapi ketahuilah, semua itu dicatat, dan kelak akan ditimbang. Jaga lisanmu, maka Tuhan akan menjaga hatimu. Bersihkan ucapanmu, maka imanmu akan lebih bercahaya. Jika tak mampu berkata baik, diam adalah bentuk kehormatan. Mari kita jadikan lisan sebagai jalan menuju surga, bukan jalan tergelincir menuju murkanya. Jika tulisan ini menyentuh hatimu, bagikan kepada saudaramu, agar semakin banyak yang sadar bahwa lidah memang tak bertulang, tapi bisa membuat iman runtuh,
jika tidak dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.